Kita mau mengejar ada merak jantan di situ. Tapi kita boleh ke tengah nggak sih? Harusnya dari tadi juga nggak boleh. Masa? Dari kapasitas nggak boleh. Nggak kejar-kejar dan lama-lama lumayan jauh dari pinggiran ya. Takutnya nggak boleh atau gimana. Sama ada rusa juga ngeliatin gue mulu dari tadi. Jadinya agak ngeri juga. Woi, Dika! Nggak jadi, Dik. Sorry. Nggak jadi. Oh, itu merak. Aduh, dia nggak mau fokus. Ntar. Biarin. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dan selamat datang di episode Creative Adventure yang ke-9. Dimana kali ini kita bakal motret hewan lagi, wildlife gitu ya, di kawasan Taman Nasional Baluran. Dan ini gua rasa bakal seru banget setupnya. Kalau sebelumnya itu kita pakai Nikon, sekarang kita coba versi Fujifilmnya. Dan buat yang kepo, karena background gua sekarang mewah banget gitu ya. Karena kita emang sekarang masih di hotel, belum di Balurannya. Dan kita di hotel, ini namanya Ijen Resort and Villas. Ini emang mewah banget, viewsnya cakep banget. Ini aja kita syuting untuk opening di sekitar jam 12, yang cahayanya harusnya udah jelek banget kalau kita syuting di luar. Ini masih bagus gitu, masih ada background yang menarik karena setupnya cakep. Tapi kalau misalkan kayak pagi ngadep sono tuh lebih gokil lagi. Cuman ya kita kesiangan bangunnya, jadi ya sekarang gini. Ya, tapi itu ikutin aja karena kita bakal motret wildlife menggunakan setup yang ganteng ini. Gambarnya emang bagus ya, agak gersang gini ya. Iya. Untungnya masih adem, masih lebat gitu. Nah ini burung merak sebelah kiri pelan-pelan. Jarang-jarang kita bisa ngeliat burung merak deket gini. Biasanya agak jauh ya. Habis ini. Ini karmanya bagus. Nggak bagus. Saya kan nggak kayak yang ini. Ini kita sambil lewat. Ceritanya temen gua gitu ya. Oke. Sambil lewat. Oke. Ada burung merak di sini. Katanya lumayan jarang nongol dan kita dapat. Jadi kita langsung prepare di sini. Alat kebetulan masih di bagasi semua. Kita langsung siapin dan ya kita mau coba burung merak. Jadi kita ini udah di Baluran nih, baru mulai masuk spot savananya. Dan dari kita sebenarnya di sini tujuannya tuh nggak berding doang gitu ya. Mungkin kan nanti bisa ada rusa, ada banteng gitu-gitu katanya. Tapi salah satunya yang paling kita kejar adalah merak. Nah kebetulan baru masuk sini, tadi jalan kita lihat ke samping, itu ternyata ada merak-merak juga di sini. Jadi kita langsung minggir dulu, kita siapin barang-barang dan kita coba gitu buat motret si merak ini. Karena dia sebenarnya memang salah satu tujuan utama gua buat motret nyobain pakai lensa 150-600 ini. Berarti ekuivalensinya kurang lebih sekitar 900 dan ya ini lumayan nantang juga. Gua rasa kita perlu tripod gitu. Ini lumayan tight juga, cuma ya gerakan-gerakan kecil juga translate ke sininya lumayan. Walaupun dia harusnya sih ada IS-nya juga ya, sama dia ada IBIS juga di kameranya. Tapi ya lumayan gitu buat di 600-nya. Ini gerak dikit langsung. Tuh. Kayak dipantau terus aja dia kemana. Karena dia ngelakinya kan. Oke, meraknya bergerak lumayan jauh. Gue sih belum dapat foto yang memuaskan ya posisinya. Walaupun udah di 600, tapi dia itu jauh banget. Soalnya kita juga agak susah. Kalau kedengeran dia nengok, dia pasti langsung cabut. Nah sekarang dia jalan ngedeketin kayak gedung-gedung gitu, kurang bagus, kayak ada bangunan buat naruh toren air. Mungkin kita sambil tunggu dulu, sama mungkin cari kalau ada yang lain gitu meraknya ya. Soalnya posisinya sih agak kurang enak yang ini. Tapi dia yang bagus bener, yang jantan, yang bulunya tuh gede banget di belakang. Cuman dia nggak lagi musimnya buat mekarin juga sih. Tapi ya kita lihat nanti. Meraknya ada yang lain nggak ya? Coba lihat sekitar.
Di satu lagi sebelah sono. Pelan ya, pada pelan ya. Sih takutnya dia ngeliat ke sini. Kita lihat. Nih kita ada yang betinanya di sono. Tadi sih jaraknya agak kejauhan jadi kita coba mendekat. Diam-diam. Dan dari sini nggak dapet lagi. Kita bisa ngumpet di belakang ini kali nih, di belakang gundukan pohon ini. Nah kalau ini betinanya nih, buntutnya nggak terlalu mekar gede gitu. Yang jantan juga gede, tapi katanya sih baru mekarnya tuh kalau musim-musim kawin gitu, buat narik perhatian betinanya. Jadi di sini ya mungkin kalau kita memang belum beruntung, paling nggak kita dapet dulu aja gitu si burung meraknya ini. Karena ini salah satu yang memang lumayan ikonik juga gitu, kalau hunting di Baluran tuh biasanya burung merak ini. Gitu. Ini sih lumayan dapetnya deket, tapi positioningnya, framingnya masih agak kurang sih. Gue masih kurang puas gitu dengan posisi dia di situ. Kita coba bergerak ke arah kiri pelan-pelan. Gue sendiri dulu aja, jangan ada yang ngikut. Oke, dia udah masuk ke dalam. Itu lumayan dalam dan itu udah gelap ya di sebelah sono. Jadi kayaknya kita nggak bisa ngikutin sampai ke situ. Tadi sih gue dapat beberapa tapi nggak full foto ya. Gue ada justru kayaknya yang bagus tadi dapat 4K slow motion harusnya. Dan ya cakep sih. Cuman sayangnya sangat-sangat minim kesempatan kita gitu. Walaupun ya gue udah lumayan puas sama yang itu. Cuman yang jantan tadi nggak tahu kemana lagi. Kita mungkin mesti sambil cari-cari. Tapi kita nggak bisa ngikutin ke dalam situ. Yang betina udah masuk terus malah banyak ayam. Ya ngapain gue nggak nginin ayam hutan gitu ya, karena kayaknya biasa aja. Jadi mungkin kita sambil keliling lagi kali, kita sambil cari-cari yang lain. Let's go. Ini burung apa kalau di sini, Mas? Yang mana? Kalau di sini burung apa nih kalau di sini? Nah, kita nunggu seka aja nih di sini. Wowo ngapain, Wo? Taman nasional ini, Bang. Oh, Wowo nih. Berani-beraninya. Dia tengah jalan bisa-bisanya. Sebelah kiri ada kijang-kijang, Boy. Yang di sebelah kanannya itu dia namanya banteng kerbau Baluran. Yang sebelah kiri ini kijang aja deh, Mas. Kijang aja. Di kanannya kalau lu main. Ya, mobil berhenti dulu. Mobil berhenti. Sebelah sono mana katanya ada merak? Jauh ya? Oh iya itu ya. Ya, oke. Kita mau mengejar ada merak jantan di situ. Tapi kita boleh ke tengah nggak sih? Harusnya dari tadi juga nggak boleh. Masa? Dari tempat tadi nggak boleh. Ngejauh terus, buset. Jauh banget nggak dapet, kita jalan nggak kejar-kejar dan lama-lama lumayan jauh dari pinggiran ya. Takutnya nggak boleh atau gimana. Sama ada rusa juga ngeliatin gue mulu dari tadi. Jadinya agak ngeri juga. Rusa ya gitu ya terus ngeliatin gue tuh. Gue rasa sih kalau misalkan Viltrox gitu ya bikin lensa super tele juga kayak gini, entah fix ataupun zoom, gue rasa bakal ngerusak pasar banget, bakal racun banget. Karena kita udah cobain pakai 13, 27, 75 itu semuanya racun abis. Kita pakai terus termasuk sekarang buat nge-shoot. Dan gue jadi kepengen gitu kayak modelan Viltrox bikin lensa super tele juga. Sekarang kita sambil keliling cari-cari lagi. Oke. Si driver. Ya, di mana iki? Di mana iki? Tapi kan yang mau ngeplong. Belum mau. Kita bocah. Sulungan ini senera nyampe. Gak dapet. Nggak ada ini, sisa monyet doang ya? Oh ini tempat berendam ya? Ya. Oh ini kubangan-kubangan yang dibikin nih? Iya betul nih, pipanya nih. Nah, jadi kalau musim kemarau dibantu air seperti itu. Terus itu di sono dibikin kubangan tuh banyak kebo lagi mandi, no. Kalau dari si ini sih karena ini pakai 13 nggak kelihatan ya, jauh banget. Tapi di sono no pakai jari. Nah di sini nih banyak kebo lagi mandi, dibikin kubangan-kubangan gitu. Jadi memang
tempat ngumpulnya hewan-hewan di sini ya dibikin juga sebenarnya gitu, dibikin sumber airnya buat mereka minum dan mandi kayak gini. Ternyata yang kita perlu ketahui juga dari awal, di sini sunsetnya agak lebih cepat ya. Karena ada gunung di sana yang namanya Gunung Baluran juga ya. Gunung Baluran itu dia. Dan dia matahari terbenamnya di situ, jadi cepet banget. Dari tadi sebenarnya awannya udah membosankan. Ini belum nyentuh jam 5. Perlu revisi sedikit. Untuk sunset, Iya. untuk bulan ini memang agak bergeser di belakang Gunung Baluran. Tapi sebenarnya kalau bulan-bulan awal tahun, kayak mulai Januari ya, Februari, awalnya Februari lah itu bagusnya. Februari, Maret, April, Mei, Jun itu bagus karena sedikit bergeser ke barat, jadi di bawahnya gunung. Oh, jadi pas udah yang ininya dia nggak ketutup gitu ya. Oh iya. Ah, ini merak. Harusnya masih dapet. Ini shutter gue nggak bisa tinggi-tinggi karena bener-bener ini udah gelap banget. Ini pakai ISO 8000 cuy. Shutter cuma 250 dan f-nya karena kita terjebak di f8 untuk 600 mm-nya. Sambil maju deh coba pelan-pelan. Bentar, ini ada monyet, gue mau moto monyet lu. Makanin apa nih monyet? Dia makan cabai ya? Apa sih itu? Woi, Dika! Nggak jadi, Dik. Sorry. Nggak jadi. Beneran. Oh iya, udah lo. Halo guys, di pengacau. Halo guys. Kayak masih pure banget tuh si Dika ya. Masih bersih. Oh, itu merak. Aduh, dia nggak mau fokus. Ntar. Biarin. Asik sih, cuma shutter speednya kurang tinggi karena udah cukup gelap. Padahal deket nih, lagi hoki banget tuh dia ke jalan. Kayaknya sih ini nggak cuma shutter speed sih, karena ISO-nya tinggi, noise-nya juga bikin kelihatan agak blurry gitu loh. Ya, yang penting udah ngerasain lah ngeliat merak ya. Gue udah 2 kali sebenarnya, ini yang kedua kali di sini dan gue sih baru lihat merak. Gitu, yang sebelumnya mungkin karena emang nggak nyari juga ya. Dia masih di jalan loh. Udah gelap. Dia padahal di pinggir jalan terus itu. Cuma maksudnya gue mau deketin, ntar dia cabut juga gitu loh, masuk ke hutan. Dan gelapnya itu sih, jadi nggak bisa pakai shutter speed tinggi. Jadi ya plus minus kalau pakai yang lensa tele fix sama lensa tele zoom gitu loh, ada plus minusnya. Mungkin kalau Viltrox bikin, nah boleh yang. Tapi Viltrox sih jarang bikin lensa zoom sih ya, biasanya dia fix terus. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau bisa bukaan gede dan compact. Oke lah, kita sambil jalan lagi. Dan ya ini paling kita udah sekali muter doang, balik udah langsung keluar karena ini udah gelap juga. Nanti di bawah juga macet banget, jadi kita harus agak cepet. Dia pengen nge-host nih, kayak ini ngomong mulu tadi nih Win. Ayo, kita kasih aja nge-host sedikit. Kasih ngomong mulu tadi. Sini. Nggak apa-apa, sini. Turun nggak cair ntar. Ayo turun. Ngomongnya gimana? Lu impersonate gua. Lu pakai gaya ngomong gua, terus bilang hari udah gelap banget, kita kayaknya harus segera balik buat ini karena udah nggak dapet juga lah foto di sini karena ini F-nya 8 cuy, paling gede gitu, nggak bisa lebih gede lagi. Ya ngomong. Kalau nggak lu sini deh depan mobil. Oke. Awas, ini tajam. Bilang hari sudah mulai gelap. Waktunya kita kembali ke base camp. Gitu ya? Iya. Hari sudah mulai gelap. Waktunya kita kembali lagi ke base camp. Terus gua belum lewat. Oh iya. Oh. Nyender. Ah, Nyender dong. gini. Wis. Pret. Oke guys, hari sudah mulai gelap. Waktunya kita kembali ke base camp. Ulang, sekali lagi. Apa? Dari gaya. Oke guys, hari sudah mulai gelap dan di sini juga sudah tidak ada binatang. Kebetulan lensa tele ini bukannya f8 dan kemungkinan ISO-nya bakal tinggi dan nggak bakal dapat juga. Kita memutuskan untuk balik ke base camp. Alright. Ya. Mantap. mukanya datar banget, mukanya datar kagak ada ekspresi. Oke, jadi kita
akhirnya memutuskan untuk kembali. Mungkin tadi udah sempet dijelasin sama si Dika kalau kita tayangin video dia ada ngomong tadi ke kamera. Dan ya kita udah ini di sini cukup gelap. Cahayanya sih lumayan bagus ya. Ini kayaknya emang lagi sunset banget karena cahaya jadi ungu-ungu gitu. Cuman buat foto udah terlalu gelap, kita udah nggak dapat foto-foto hewan lagi. Tadi di sana ISO-nya harus sampai 8000, f-nya ini paling gede juga masalahnya di f8 gitu ya untuk di 600 mm-nya. Jadi ya kita putuskan untuk kembali. Tapi so far perjalanan ke Baluran ini ya cukup oke lah. Gue sih belum sepenuhnya puas, tapi cukup oke lah karena gue dapat foto merak juga, salah satu BM terkuat gue. Walaupun gue sih sempet BM mungkin macan gitu ya, tapi agak halu sebenarnya moto macan di sini karena gue juga males trekking dari mobil doang, kayaknya nggak bakal dapet juga gitu. Tapi ya so far oke. Fun juga di Jawa Timur ini, di Banyuwangi, Baluran gitu ya. Jadi mungkin di beberapa episode belakangan yang sebelumnya sama ini sama nanti satu episode lagi harusnya kita masih di daerah Jawa Timur gitu ya, masih di daerah Banyuwangi. Tapi ya itu aja, jangan lupa buat pantau terus video Creature selanjutnya. Thank you juga buat semua brand yang udah mensupport kita, membuat perjalanan ini memungkinkan, dan thank you juga pastinya buat teman-teman semua yang udah menonton episode Creative Adventure kita. Oke, paling itu aja, semoga video ini bisa menginspirasi kalian, semoga bisa jadi referensi juga buat yang pengen coba-coba nyari foto wildlife. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, di dalam mobil ini ada the whole crew gitu ya. Dan jangan lupa untuk berkarya.